Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nicholas Kurning. Saya mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Medan semester 6. Di sini saya akan menjelaskan proses panen sampai penimbangan. Hal yang dilakukan sebelum melakukan pemanenan meliputi persiapan panen, panen, dan pasca panen. Baik, di sini kita akan melakukan sensus pengambilan sampel untuk menentukan AKP atau angka kerapatan panen. Persiapan panen di kebun plasma KUD Karyamukti diawali dengan menghitung perkiraan produksi yang akan dipanen esok harinya. Buah yang kita hitung dalam kegiatan sensus panen yaitu buah yang benar-benar matang dan bisa dipanen esok harinya. Untuk mengetahui berapa banyak perkiraan produksi yang akan dipanen esok hari, biasanya mandor akan melakukan sensus AKP atau angka kerapatan panen, atau biasa juga disebut dengan KBM, kerapatan buah matang. Dalam menghitung angka kerapatan panen pada kelapa sawit, yaitu menggunakan rumus AKP sama dengan jumlah buah matang dibagi dengan pokok sampel dikali 100%. Kegiatan ini dilakukan sehari sebelum panen. Sedangkan menghitung taksasi panen atau perkiraan tandan buah segar ataupun estimasi dalam jumlah ton, yaitu dengan menggunakan rumus taksasi sama dengan AKP dikali luas lahan dikali standar pokok per hektar dikali dengan berat rata-rata janjang atau TBS sama dengan sekian ton. Untuk menghitung kebutuhan tenaga kerja digunakan rumus tenaga kerja sama dengan luas lahan dibagi kemampuan panen. Lalu, bagaimana menghitung perkiraan armada atau truk pengangkutan yang kita butuhkan dalam mengangkut TBS ke pabrik? Untuk menghitung berapa unit jumlah truk yang kita butuhkan dalam mengangkut TBS ke pabrik dengan menggunakan rumus kemampuan truk sama dengan tonase panen dibagi kapasitas truk. Kemudian, poin yang kedua yaitu panen. Hal yang perlu dilakukan sebelum pemanenan yaitu persiapan alat panen. Hal ini merupakan sudah tanggung jawab pekerja dalam mempersiapkan alat sebelum panen. Adapun alat yang digunakan dalam pemanenan antara lain egrek, gancu, tojok, angkong atau kereta langsir, dan karung. Karyawan panen sudah diwajibkan dan dilatih untuk mengenali kriteria matang panen. Standar operasional prosedur yang digunakan oleh kebun plasma ini yaitu mengikuti standar kematangan praksi 2, yang dimana standar ini merupakan permintaan dari inti plasma, yaitu PTPN Nusantara 5. Sebelum melakukan pemanenan, pekerja diwajibkan menggunakan K3, yaitu alat pelindung diri dan safety. APD yang digunakan antara lain helm berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan benda tajam atau benda berat. Kacamata panen berfungsi untuk melindungi mata dari kotoran yang terjatuh saat melakukan penurunan buah. Sarung tangan melindungi tangan dari benda tajam ataupun hewan yang berbisa seperti lipan, kalajengking, dan tawon. Sepatu bot melindungi kaki dari benda tajam dan hewan yang berbisa seperti ular. Sarung egrek merupakan safety untuk keamanan alat. Poin yang terakhir adalah pasca panen. Pasca panen merupakan tahapan yang dilakukan setelah pemanenan. Buah yang telah dipanen kemudian diangkut menggunakan angkong atau kereta langsir. Tandan buah segar diangkut ke TPH dan disusun 5 baris ke belakang. Tujuannya adalah untuk mempermudah kirani maupun mandor dalam menghitung jumlah TBS per TPH.
Setelah buah disusun, selanjutnya buah diberi penomoran. Biasanya penomoran ini berupa jumlah janjang per TPH dan nomor ancak maupun nomor blok. Setelah diberi penomoran, selanjutnya tangkai buah diberi stempel yang bertulisan nama KUD dan nomor blok. Tujuannya adalah apabila ada buah mentah ataupun buah landak maupun buah yang tidak masuk dalam kriteria pabrik, petugas dapat mengetahui dari mana buah itu berasal. Kemudian, buah diangkut menggunakan truk armada. Setiap TPH, buah dicatat di dalam buku kecil, kemudian ditotalkan dalam satu blok dan ditulis di kwitansi penjualan. Baiklah, demikian video panen dan pasca panen pada tanaman kelapa sawit. Saya Nikolaus Kurning, pamit undur diri. Semoga materi yang saya jelaskan bermanfaat bagi penonton.